Oke, selamat siang. Nama saya Redwinani. NPM saya 1617051106. Saya dari Ilmu Komputer Unila. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat program menghitung pangkat. Yang pertama kali adalah kita menuliskan header include-nya. Di sini saya menggunakan include karena kita menggunakan salah satu program matematika, jadi kita menggunakan math. Lalu include stream. Ini adalah header yang akan kita pakai untuk melakukan pemanggilan. Terus using namespace. Isi namespace ini berguna untuk melakukan panggilan yang ada di programnya. Lalu kita ketikkan double pangkat. Double pangkat ini adalah suatu bilangan pangkat dengan bilangan desimal. Lalu kita masukkan double x-nya. X adalah variabel yang akan kita gunakan. Lalu double y, kita kurung, lalu kita ke awalnya. Lalu di sini saya menggunakan fungsi non void, di mana kita akan menggunakan return-nya. Return sendiri itu mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut, karena kita akan melakukan mengembalikan nilai kembalian. Lalu kita tulis eksponen, lalu kita masukkan variabel x-nya, y-nya, lalu dikalikan dengan log, lalu kita masukkan variabel x-nya di dalamnya. Lalu kita keluar lagi, kita melakukan inmin-nya. Inmin ini adalah salah satu fungsi utama dari sebuah program yang akan kita jalankan. Lalu kita masukkan tipe data double-nya seperti yang di atas, double x dan double y. Lalu kita melakukan cout. Kalau saya sini ingin modifikasi dengan menggunakan nama saya. Lalu kita slice t sebanyak 2 kali. Lalu saya mengisi nama saya. Lalu kita melakukan endl. Endl ini mengakhiri suatu kata yang kita buat di siapnya. Lalu siap lagi, kita melakukan slice t lagi agar slice t ini juga berguna untuk melakukan tab yang akan kita gunakan. Lalu menggunakan npm saya. Dan lalu kita handle. Kita lakukan cout lagi karena saya ingin modifikasi program yang akan saya buat. Kita akan slice t. Lalu kita handle 2 kali. Handle 2 kali ini berfungsi seperti enter. Kita siap lagi. Kita tulis apa yang akan kita buat judulnya. Judul yang akan kita buat membuat program hitung pangkat. Lalu kita handle lagi. Lalu kita cout. Slice t lagi. Lalu kita handle 2 kali lagi.
Lalu kita menuliskan cout bilangan asli yang akan kita gunakan aslinya. Lalu kita slash t, buka kurung, di situ kita tutup. Lalu kita gunakan sin untuk memasukkan isinya dari apa yang akan kita masukkan. Lalu siap lagi, kita tulis bilangan pangkatnya akan kita gunakan untuk pangkat satu bilangan asli yang kita tuliskan. Kita slice lagi, kita lakukan sin untuk pemanggilan untuk memasukkan nilai y nantinya. Oke. Lalu kita cout x, ini untuk memanggil variabel x nya. Lalu kita tulis pangkat, lalu kita juga memanggil variabel dari y nya. Lalu kita tuliskan sama dengan, lalu kita tulis pangkat dan variabel x dan y. Lalu kita handle 2 kali. Di sini saya akan modifikasi di bagian bawahnya untuk ucapan terima kasih. Cout slice t, slice t, lalu kita bintang. Ingat, ini hanya untuk memodifikasi apa yang sudah kita buat saja. Lalu kita tutup dengan end lagi. Cout lagi. Lalu kita mengucapkan ucapan terima kasih. Kita handle lagi. Lalu kita tutup dengan end. Lalu setelahnya kita tuliskan return untuk kembalikan fungsi kembali ke 0, dan kita tutup program yang sudah kita jalankan. Setelah itu kita simpan apa yang telah kita buat. Dengan nama fungsi pangkat, membuat fungsi pangkat. Lalu kita jalankan programnya, ada error.
terluka. Rahel, eh, tadi saya kurang di double-nya. Oke, program yang tadi saya buat, saya pindahkan ke dev C++. Lalu kita akan lihat output dari program yang kita buat tadi. Kita masukkan bilangan aslinya, contohnya bilangan angka 6, lalu bilangan pangkatnya 2, lalu dia akan menghasilkan hasil 36. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah program dari fungsi array. Sebelumnya array sendiri adalah kumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dalam nama yang sama. Dan array sendiri akan menyimpan beberapa item data yang sama di dalam sebuah blok memori yang mendapatkan dengan sebuah blok yang dibagi beberapa slot. Array sendiri akan memanipulasi data dengan lebih cepat. Lalu kita akan menuliskan include-nya. Include kita menuliskan header sebuah pemanggilan itu include your stream. Lalu kita akan mengetik using namespace yang berfungsi untuk mempermudah fungsi cout library-nya. Lalu kita tuliskan kita akan menggunakan tipe data void chain. Lalu kita tuliskan integer yang akan kita buat. Integer yang akan saya buat adalah integer growth at index. Lalu dan integer n. Lalu kita buka kurung kerauannya. Setelah itu kita tuliskan integer a index n. Lalu kita akan melakukan pengulangan di for. Lalu kita tuliskan integer i sama dengan n-1 c sama dengan 0. C-nya sendiri c kurang lebih sama dengan 0 dan c kurang dari n. Lalu i min yang akan melakukan pengulangan yang di kurang 1. Lalu C++ yang akan menambahkan sebuah program. Lalu kita buka kurung kerauannya lagi. Kita tuliskan a index chatnya lagi sama dengan r index i. Lalu kita melakukan pengulangan lagi di for-nya. Integer i sama dengan 0. Lalu i kurang dari n dan i
tuliskan lagi R indeks I sama dengan A indeks I. Siang ulang lagi. Lalu kita tuliskan integer in main. Ini adalah fungsi utama dari sebuah program. Lalu saya akan melakukan modifikasi dalam program saya yang akan menuliskan nama npm saya. Tuliskan cout, lalu slice t 2 kali untuk melakukan tab agar apa yang kita tuliskan berada di tengah. Saya belum menuliskan nama saya atau ini. Kita lakukan itu dengan endo. Kalau kita tuliskan cout lagi, ini akan tuliskan npm saya. Kita tuliskan npm-nya, kita tulis 16.05.11.06. Lalu kita tutup dengan endo. Lalu kita akan membuat modifikasinya. Akan melakukan modifikasi lagi. Lalu kita akan tutup dengan endo. Endonya 2 kali sebagai enter dalam sebuah program. Lalu kita akan membuatkan sebuah judul atas program yang akan kita buat. Membuat fungsi balik. A dan N. Lalu kita tutup lagi dengan endo. Cout. Kita modifikasi lagi. Jangan lupa untuk melakukan slice T untuk melakukan tab. Lalu kita akan menuliskan dari program kita, yaitu integernya. Integer y sama dengan indeksnya 5. Lalu kita akan masukkan 5 angka yang berbeda. Kita tutup. Setelah itu kita lakukan pengulangan dengan for integer i sama dengan 0. Lalu kita lakukan lagi i kurang dari 5 karena kita akan melakukan indeksnya 5. Indeksnya 5. Lalu i plus. Lalu kita buka kurung terawangnya. Kita lakukan cout yang akan menuliskan ini ya, indeks I.
lalu kita siap lagi. Dan enter sebanyak 2 kali untuk melakukan enter. Kita akan melakukan perubahan. Kita akan menuliskan change. Koma 5. Karena 5 angka tadi yang akan kita rubah dengan fungsi kebalikannya. Kita tuliskan cout. Kita akan menambahkan sebuah judulnya fungsi balik. Kita akan ambil 2 kali, tekankan enter. Lalu kita akan melakukan pengulangannya dengan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, lalu i plus. Lalu kita akan tuliskan lagi cout-nya untuk pemanggilan y-nya, indeks i kita akan cout lagi untuk handle sebanyak 2 kali, tekankan enternya, lalu cout. Dan kita akan manggil nilai y sama dengan 0. Lalu kita tutup dengan melakukan pemanggilan y terlebih dahulu, y indeks 0. Terus kita lakukan cout di terakhirnya untuk menutup. Ini hanya untuk memodifikasi sebuah program saja, tidak akan mempengaruhi sebuah program yang akan dibuat. Kita handle sebanyak 2 kali untuk melakukan enter dari program yang kita buat. Setelah itu kita terminal untuk membalikan program ini kembali ke 0. Lalu kita akan simpan lagi dengan nama array. Jangan lupa untuk eksistensinya kita menuliskan .cpp. Adalah hasil dari program yang akan kita buat, nama yang sudah dimodifikasi dan membuat fungsi balik A dan M, angka dari 1, 9, 10, 3, dan 7, lalu fungsi baliknya adalah 7, 3, 1, 0, 9, dan 1, lalu nilai y indeks 0 nya adalah sama dengan 7. Terima kasih.